Sementara itu, Yang dengan tenang membawa bola ke depan. Tanpa keraguan, ia menendangnya melewati kaki penjaga gawang, dan bola itu masuk. Gol yang menandai hat-trick-nya. Para pemain Frankfurt terpaku, bertanya-tanya. Siapa sebenarnya bocah bernama Hoyong itu? Rekan setim Yang pun tampak takjub. Ia baru saja mencetak gol lagi. Tapi yang mereka rasakan kali ini berbeda. Ada sesuatu yang berubah sejak mereka belajar sepak bola di Brasil. Namun Hayon Jun membantah anggapan bahwa ini semua karena lingkungan. Menurutnya, bukan hanya bakat alami, yang telah berlatih dengan sangat keras. Tubuhnya pun telah tumbuh lebih tinggi. Dan sekarang, sesuatu sedang terbentuk dalam dirinya. Sebuah monster sepak bola yang perlahan bangkit. Setelah menyelesaikan selebrasi khasnya, pertandingan berlanjut. Pemain Frankfurt sempat menyundul bola dan mencetak gol pertama mereka. Namun, tim Yong tetap unggul telak. Mereka mengakhiri pertandingan dengan kemenangan 4-1. Kalau harus memilih pemain terbaik dari laga itu, mungkin hasilnya akan terasa membosankan karena jawabannya terlalu jelas. Tapi bagi Yang, itu tak penting. Ia telah mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Saat itu juga, ia memilih 2 talenta baru untuk disalin. Satu dari Binil, kemampuan heading level C, dan satu lagi dari Shadurim, fisik yang kuat di level B. Dengan ini, jumlah total talentanya menjadi 16. Tapi ia tahu, ini masih belum cukup. Semakin banyak bakat yang ia kumpulkan, semakin dekat ia dengan mimpinya. Ia bertekad, suatu hari nanti, akan menyalin semua bakat dari setiap pemain hebat di dunia. Di Munich, Bavaria, wilayah di selatan Jerman, tim mereka telah tiba di asrama camp pelatihan. Tak ada pertandingan dalam waktu dekat, jadi mereka pun memutuskan untuk bertamasya. Di tengah suasana santai itu, rekan-rekan setim mendekati Yang dan menawarinya hotdog. Ia menerimanya dengan ucapan terima kasih. Anak-anak yang ditemui di jalan memberinya hadiah kecil, memperlakukannya dengan hangat. Ia membalas semuanya dengan senyum tulus dan rasa syukur. Sementara yang lain menikmati jus dan tertawa bersama, Yang berdiri sedikit terpisah. Ia tahu, mereka mencoba memenangkan hatinya, tapi baginya, ini lebih dari sekadar keramahan. Ia merasa benar-benar diterima. Dan di tengah hiruk-pikuk kota tua yang indah, di Thai City yang menyerupai dunia dongeng Eropa, Yang merasa seperti kembali ke masa kecilnya. Ia tak bisa berhenti berlari, berkeliling, menyerap setiap sudut kota, seolah dunia ini adalah miliknya untuk dikejar. Setelah selesai makan, Yang hanya tersenyum kecil dan berkata bahwa ia sudah kenyang. Rekan-rekan setimnya lalu menyebutkan bahwa mereka akan pergi mengunjungi sebuah museum, dan bertanya apa rencananya. Tapi Yang hanya menjawab bahwa ia lelah, dan memilih kembali ke asrama lebih dulu. Dalam hatinya, ia merasa, daripada berjalan-jalan ke museum, akan lebih baik jika ia berbicara dengan Cum Chun saja. Sementara itu, di sesi latihan Bayern Munich, terdengar obrolan di antara beberapa orang. Salah satu dari mereka menyebut bahwa Cum Bumka akan menonton pertandingan mereka berikutnya. Orang itu adalah Michael Ballack. Ia sedang berbicara tentang striker panutan Cum Bumka kepada Bastian Schweinsteiger. Ballack berkata, jika Bumka benar-benar seperti Bastian, maka dia luar biasa. Ia mengenang bagaimana pemain hebat itu mungkin tidak tahu, tapi dulu ia tumbuh besar dengan menyaksikan permainan Bumka di lapangan. Sebelum melangkah pergi, Ballack berkata bahwa ia punya rencana untuk menemuinya. Kata-kata itu membuat Bastian terdiam sejenak, lalu tersenyum. Sadar bahwa ia mungkin baru saja bertemu penggemar sejati dari generasi yang berbeda. Tak lama setelah itu, Ballack berjalan menuju kompleks asrama. Ia mencari gedung D. Saat mendekat, ia melihat seseorang berdiri di depan pintu, seolah sedang menunggu. Ia bertanya-tanya siapa itu. Sampai orang itu menoleh dan memanggil namanya. Itu adalah Yang. Langkah Ballack melambat. Begitu ia mendekat dan melihat siapa yang ada di hadapannya, matanya melebar. Ia benar-benar terkejut, seorang legenda berdiri tepat di depannya. Dalam sekejap, rasa kagum itu berubah menjadi kesadaran. Ya, kesadaran tentang sesuatu yang hanya ia miliki, kemampuan untuk menyalin bakat orang lain. Dalam pikirannya, layar virtual terbuka. Keserakahannya terhadap bakat menyala. Ia langsung mengaktifkan tampilan bakat Ballack. Hanya bakat dengan peringkat A dan lebih tinggi yang muncul. Dan jumlahnya luar biasa. 5 layar penuh, dan bahkan ada tombol, lihat lebih lanjut.
Yang terdiam. Balak bukan pemain biasa. Dibandingkan dengan para pemain muda lainnya, dia berada di level yang berbeda. Total talentanya, termasuk bakat tingkat C, pasti melebihi angka 30. Namun, tak seperti pemain lain, bakat Balak punya banyak syarat dan batasan yang harus dipenuhi. Tapi tetap saja, bagi Yang, ini bukan kesempatan yang bisa dilewatkan. Dari semua pemain yang pernah ia lihat, Balak adalah orang yang paling ingin ia tiru. Di dalam ruangan, Yang akhirnya duduk bersama Cho Bumka dan Balak. Obrolan mereka sederhana. Balak mengatakan bahwa ini adalah suatu kehormatan bisa bertemu Bumka. Bumka tersenyum dan membalas, senang bisa bertemu juga, lalu menanyakan kabarnya akhir-akhir ini. Balak hanya menjawab singkat, ia sangat baik. Tapi di balik kalimat-kalimat itu, ada kekaguman dan rasa hormat yang dalam di antara mereka. Dan bagi Yang, pertemuan ini adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Yang memperhatikan dengan seksama. Michael Balak benar-benar tampak bersemangat, bahkan setelah bertahun-tahun menjadi legenda dengan pencapaiannya sendiri, terutama saat bermain di Shanghai. Tapi di atas segalanya, satu hal menjadi jelas di benaknya, legenda tetaplah legenda. Bahkan saat mereka pensiun, aura mereka tidak pernah benar-benar padam. Ia bertanya-tanya, apakah suatu hari nanti, jika ia bertemu Messi atau Ronaldo, perasaan itu akan sama? Lalu ia menyadari sesuatu. Bisa saja, suatu hari nanti, ia yang akan berada di posisi mereka. Mungkin akan ada seorang anak kecil, seperti dirinya sekarang, yang bermimpi bertemu dengannya. Dan bayangan itu terasa begitu manis. Namun, semua itu masih jauh. Untuk sekarang, hal-hal penting harus didahulukan. Ia menatap gelas di atas meja. Dalam hati, ia berkata bahwa ia perlu mengembangkan keterampilannya lebih jauh. Dan untuk itu, ia harus memperoleh lebih banyak bakat. Ia mulai bertanya-tanya tentang sistem peringkat yang ia kenal selama ini. Apakah bakat di atas level T benar-benar ada? Apa arti T? Gelar? Tingkatan tersembunyi? Dan apakah Balak pernah mencapainya? Ia teringat pemikiran Balak tentang bagaimana menunggu hingga usia 18 bisa menjadi hambatan. Karena pada saat itu, seseorang mungkin sudah terlambat mengejar rasa dasar sepak bola yang murni. Tapi kemudian ada juga keyakinan bahwa akan terjadi ledakan perkembangan besar jika seseorang berhasil mencapai tingkat T. Namun, jika ingin melampaui itu hingga level U, maka itu akan jadi hal luar biasa. Tapi syaratnya sangat berat. Ia membaca kembali kondisinya. Untuk meraih level U, ia harus mencetak 5 gol melawan Bayern Munich FC, dan mencetak 1 gol di turnamen pemuda 4 benua. Bahkan bagi Yang, itu tampak lebih sulit daripada syarat untuk mendapatkan bakat Cadurim. Namun, di titik ini, ia menyadari satu hal, terlalu dini untuk menyerah. Ia tidak akan pernah tahu apakah ia bisa. Kecuali ia mencobanya. Di tengah percakapan hangat, Balak tiba-tiba bertanya, siapa sebenarnya anak laki-laki itu? Cho Bumka hanya tertawa, lalu menjawab, namanya Woo Hoyong. Seorang pemain muda menjanjikan dari Korea Selatan. Pernah belajar di sana. Juara U13. Pemenang Golden Ball tahun ini. Balak mengangguk, kagum. Itu luar biasa, katanya. Senang bisa bertemu langsung denganmu. Yang menjabat tangannya dengan penuh hormat dan berkata, bahwa ia juga sangat ingin bertemu sang legenda. Balak pun menatapnya sejenak, lalu bertanya apakah yang jago bermain sepak bola. Yang hanya tersenyum dan mengangguk. Balak terlihat memikirkan sesuatu. Lalu dengan nada serius, ia mengucapkan satu kalimat dalam bahasa Jerman. Es gibt kein kostenloses Mittagessen. Yang memandang pelatihnya dan bertanya, apa maksudnya? Cho Bumka menjawab dengan tenang, di dunia ini tidak ada yang gratis. Jika Woo Hoyong benar-benar ingin menang melawan Bayern Munich, maka ia harus membayar harganya. Dan harga itu adalah kerja keras, pengorbanan, dan dedikasi tanpa batas. Yang seharusnya memberitahukan sesuatu kepada Balak, tapi kesempatan itu belum datang. Beberapa hari kemudian, pertandingan besar akhirnya tiba, laga melawan Bayern Munich. Stadion bergemuruh, dan hanya 2 menit setelah peluit awal ditiup, bola menembus gawang tim ekspedisi impian. Fincher mencetak gol pertama untuk Bayern. Tendangannya keras dan akurat, sebuah pembuka yang mengejutkan dan memalukan. Yang tahu,
Ini bukan pertandingan biasa. Dan ia pun sadar bahwa ia harus mencetak setidaknya 5 gol hari ini. Sebuah misi yang hampir mustahil. Bayern memiliki pertahanan yang solid, tapi yang lebih berbahaya adalah serangan mereka. Mereka tidak main-main. Dan di antara semua pemain, berdiri satu nama, Thomas Muller. Sang mesin gol. Pemenang sepatu emas Piala Dunia 2010. Pahlawan Jerman di Brasil 2014. Legenda hidup dengan visi tajam dan posisi yang nyaris mustahil diprediksi. Muller bukan pemain flamboyan. Dia tidak terlalu tinggi, hanya sekitar 1,76 meter. Tapi kemampuannya dalam membaca ruang dan pergerakan tidak tertandingi. Ia bagaikan hantu di lapangan. Dan kini, yang dihadapkan pada tantangan ganda. Jika ingin mendapatkan bakat Muller, ia harus mencetak lebih banyak gol darinya. Yang melihat ini sebagai kesempatan langka. Jika ia berhasil, ia bisa mengamankan bakat Ballack dan Muller sekaligus. Membunuh dua burung dengan satu batu. Ia menendang bola ke depan, menusuk pertahanan Bayern, tapi tendangannya berhasil ditepis kiper. Ia dikepung oleh 3 bek. Lalu ia menembak lagi. Bola meluncur deras, namun, mengenai mistar gawang. Frustrasi mulai muncul. Ada tekanan di dalam dirinya, dorongan untuk mencetak gol, tapi pikirannya kabur. Ia mulai bertanya-tanya, apa yang salah? Kenapa ia tidak bisa fokus? Lalu, dalam momen itu, Muller muncul. Dengan insting predatornya, ia mencuri bola dari Yang. Lalu, tanpa ragu, ia menembak di antara kiper dan bek. Gol lagi. Bayern unggul. Dan ketika peluit panjang berbunyi, papan skor menunjukkan kenyataan pahit, 5-1. Kekalahan telak untuk tim ekspedisi. Yang terengah-engah. Napasnya berat. Tapi lebih berat lagi adalah kenyataan bahwa ini adalah pertama kalinya ia kalah sebagai seorang penyerang. Dan yang lebih menyakitkan, ia kehilangan kesempatan untuk menyalin 2 talenta terkuat yang pernah ia temui. Ballack dan Muller. Ia menatap ke depan dengan kosong. Tidak tahu kapan ia akan bisa melawan Bayern lagi. Gigi tergertak, rahang mengeras. Ia hanya bisa menghela napas panjang, mencoba melepaskan kekesalannya. Saat waktu makan tiba, Yang hanya mengambil sedikit makanan. Nafsu makannya hilang. Ia makan perlahan, tanpa semangat, dan meninggalkan meja lebih awal. Rekan-rekannya bertanya, kenapa kamu hanya makan sedikit? Padahal makanannya enak semua. Tapi Yang tidak menjawab. Ia hanya berjalan pergi, diam. Chobumka mendekatinya kemudian, mencoba menghiburnya. Beberapa pemain lain pun berkata, hari ini, memang bukan harimu. Tapi Yang tahu, bukan tentang hari buruk. Ini tentang harga yang harus dibayar ketika mimpi setinggi langit belum bisa digapai. Dan untuk pertama kalinya, ia merasakan betapa pahitnya kekalahan, saat datang dari medan yang benar-benar berarti. Yang tersentak kaget ketika kepalanya terbentur dinding. Rasa pusing langsung menyerangnya, dan ia bertanya-tanya dalam hati, mengapa tubuhnya terasa begitu buruk? Apa yang sedang terjadi? Tapi pikirannya segera teralihkan saat mendengar suara Hayan Jun memanggil namanya. Dengan langkah gontai, Yang berbalik menghadap temannya. Jun memberitahunya bahwa pelatih sedang mencarinya. Tentu saja, Yang merasa penasaran. Jun kemudian menjelaskan bahwa pelatih baru saja memberikan pengarahan penting mengenai jadwal pertandingan untuk turnamen pemuda benua, turnamen yang sangat ditunggu-tunggu, terutama bagi pemain muda seperti mereka. Mendengar itu, semangat Yang langsung bangkit. Turnamen itu akan dimulai minggu depan, dan dia bersumpah tidak akan melewatkannya. Mereka pun melangkah menuju kamar Bum Chun, di mana anggota tim ekspedisi lainnya tengah berbicara satu sama lain. Di sana, suasananya begitu hidup. Para pemain tampak antusias, meski dibumbui sedikit ketidakpercayaan. Lawan pertama mereka adalah tim yang pernah mengalahkan mereka. Seolah takdir mempertemukan kembali mereka untuk satu kesempatan balas dendam. Kali ini, mereka tak ingin mengulang kegagalan yang sama. Semangat mereka sudah berbeda. Mereka telah mengadopsi pola pikir pelatihan yang lebih serius. Dan satu hal pasti, Bayern harus bersiap, karena tim ekspedisi datang untuk menang. Yang hanya tersenyum mendengar semua itu. Dalam hatinya, ia tahu. Ini mungkin kesempatan terakhirnya. Jika saja dia bisa mencetak 4 gol di pertandingan berikutnya, dia bisa meniru bakat B, sesuatu yang selama ini ia impikan.